Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-37, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Midian KH Sirait MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengenang orang yang sudah meninggal. Kita juga diingatkan bahwa hidup kita di dunia ini terbatas dan sementara. Melalui topik minggu ini, kita dipanggil untuk menyadari adanya penghakiman terakhir, sebagaimana ditegaskan oleh Tuhan Yesus, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Hari-hari hidup kita seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 535 ayat 1, Hamatean Parhitian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami karena hidup atau mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 337, ayat 2, Mologiot Ho Tugijang. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 9 sampai ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 677 ayat 3, Macai Labok. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan menghendaki, selagi masih hidup di dunia ini, iman kami berbuah nyata dengan memberi perhatian, bantuan. Kami arahkan bukan kepada orang yang dapat membalas kebaikan kami, melainkan kepada yang paling hina, yang tidak dapat membalasnya, yang paling membutuhkan, secara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun, terkadang kami berbuat baik hanya untuk dipuji dan ingin mendapat balasan dari orang lain, sesuai dengan apa yang kami lakukan. Ingatkanlah kami ya Tuhan, berbuat yang baik kepada setiap orang, sebagai tanda rasa syukur kami atas kasih-Mu kepada kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggal bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 707 ayat 3, Hagogoon dohot apul-apul. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis di dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaannya yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 188 ayat 1, Jehovah si Parmahan Au. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di jemaat kita pada 1 tahun gerejawi, tanggal 24 November 2019 sampai tanggal 22 November tahun 2020. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ingatkanlah kami ya Tuhan akan akhir hidup kami, dan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di sorga cemerlang. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 541 ayat 1, Namulak Yesusi, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat. Firman Tuhan menyapa kita di minggu peringatan akhir tahun gerejawi, tertulis di dalam Matius pasal 25, ayat 31 hingga 46. Begini firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia
akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sekarang kita telah tiba di akhir tahun kalender gerejawi kita. HKBP menyebutnya sebagai Minggu Akhir Tahun Gerejawi atau ujung tahun Parhuriaun. Dan ujung tahun gerejawi ini dirayakan dengan peringatan bagi yang meninggal dunia, perninggotan Diaka Nong Monding. Dan lazimnya di HKBP, di minggu akhir tahun gerejawi, dibacakan nama-nama anggota jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peringatan ini bukan bermaksud hendak membuka luka-luka kepedihan akibat kedukaan. Sesungguhnya ini merupakan peringatan akan kehidupan yang dipahami akan ada akhirnya, akan ada ujungnya. Termasuk peringatan akan orang yang meninggal itu pun sesungguhnya merupakan peringatan bahwa kita pun akan meninggal dunia. Memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Ingo ma diari hama matem. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa segalanya tidak berakhir di sini, di dunia ini. Namun akan tiba saatnya kelak, kita akan tiba pada hari penghakiman terakhir, Ari Uhum Sukut, sebagaimana topik minggu saat ini. Oleh karena itu, paling tidak ada 2 hal yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini berdasarkan ayat firman yang sudah kita baca tadi. Pertama, Tuhan Yesus akan menjadi hakim atas kita. Jika kita memahami ayat 31 hingga 33, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam tahta kemuliaannya di hari penghakiman kelak, pada saat itulah Ia akan bertindak menjadi hakim yang memisahkan antara kehidupan yang benar dan yang tidak benar, yang digambarkan sebagai domba dan kambing. Maka jelas sekali, kehidupan kita di dunia ini akan menentukan kehidupan kita kelak di hari penghakiman. Maka jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus kelak menjadi hakim atas kita, maka hendaknya saat ini, hari ini, seharusnya kita pun menjadikannya sebagai hakim atas kita. Sehingga kita pun bisa memisahkan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar, sesuai dengan pembaharuan budi yang kita peroleh melalui karya Roh Kudus. Maka mulai saat ini, pandanglah kemuliaan Tuhan sepanjang kita hidup. Sehingga kelak kita menjadi bagian dari kawanan domba yang diperkenankannya masuk ke dalam kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, penyambutan Tuhan kepada kita ditentukan dari bagaimana penyambutan kita terhadap Yesus di dunia. Jika kita mengacu kepada ayat 34 hingga ayat 46, hendak dikatakan bahwa kelak di hari penghakiman terakhir, cara Tuhan menyambut kita
serta menempatkan kita di surga atau di neraka, ditentukan bagaimana cara kita menyambut Yesus ketika kita masih ada di dunia ini. Ternyata menyambut Yesus di sini bukan tentang berdoa saja, bukan tentang beribadah saja, bukan pula tentang beridentitas Kristen saja, atau bahkan menjauhkan hidup dari dunia ini. Ternyata menyambut Yesus adalah menyangkut kepedulian dan wujud nyata kasih kita kepada sesama, utamanya bagi sesama yang menderita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya bisa saja hadir melalui orang-orang yang miskin, yang telanjang, yang terpenjara dan tertindas, tidak memiliki tempat tinggal, serta melalui segenap peristiwa dan pergumulan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan sesamamu, sebab bisa saja itu adalah wujud kehadiran Tuhan Yesus yang sedang datang melawat dirimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kairos, momentum yang hanya sekali saja. Kita tidak pernah mengetahui kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita akan mati. Setiap saat bisa saja ajal menjemput kita. Oleh karena itu, sambutlah Tuhan Yesus seolah-olah esok tidak ada lagi waktu untuk melakukannya. Berbuatlah dalam kasih dan kebaikan, sebab besok bisa saja kita tidak bisa melakukannya lagi. Maka ketika hari penghakiman itu tiba, Tuhan Yesus akan menyambut kita serta berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah menyapa kami dengan firman-Mu. Ya Bapa, kuatkanlah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan masih mengizinkan kami hidup hingga saat ini merupakan kesempatan bagi kami untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak-Mu terhadap sesama kami. Berbuat yang terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, kami menyadari, kami mengakui segala keterbatasan kami, dan kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami di waktu ke depan. Kami pun tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kami. Namun sebelum itu terjadi, ya Roh Kudus, ingatkanlah kami untuk senantiasa melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari dimahita, jen buku di nomor 570 sia ayat sada, sai hutagam do tuhaku, uhut papungu pilihan napa duahon. Somonami
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka, agar dapat melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang
untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.